Halo teman-teman, akhir-akhir ini Indonesia atau masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kejadian pusat data nasional sementara yang terkena ransomware brand cheaper ya. Jadi sangat heboh sekali sehingga banyak sekali layanan-layanan pemerintah secara khusus di beberapa kementerian itu terganggu teman-teman. Nah, di video kali ini itu kita tidak bahas apa penyebabnya, bagaimana solusi untuk memulihkan pusat data nasional, tetapi kita sebagai masyarakat ya perlu untuk diedukasi bagaimana kita secara pribadi itu mengamankan data kita. Nah, kejadian kebocoran data kemudian beberapa server pemerintahan itu diretas itu bukan saja hanya kejadian kali ini saja, bahkan bukan saja hanya aplikasi atau website pemerintah yang dihack atau diretas atau dicuri datanya, bahkan beberapa startup itu dan juga perusahaan-perusahaan swasta ya mengalami datanya dicuri ataupun sistemnya diretas dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak, khususnya ini video untuk masyarakat awam ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah berada di dunia IT sudah tahu bagaimana mengamankan data, tapi ini video saya tujukan kepada teman-teman masyarakat awam, bagaimana kita mengecek apakah data kita sudah bocor atau belum. Ya, kita takut juga ya kalau misalnya data kita bocor bisa saja disalahgunakan, contohnya bisa saja digunakan untuk pinjol, padahal kita tidak pernah melakukan pinjol, tapi karena data kita sudah bocor itu bisa saja disalahgunakan sehingga nanti tiba-tiba kita dapat tagihan pinjol teman-teman. Dan banyaklah jenis-jenis kejahatan lain yang bisa digunakan oleh karena data kita mungkin sudah bocor kemana-mana. Nah, sekarang kita mau cek apakah data kita sudah bocor atau belum nih. Nah, kita coba gunakan sebuah website namanya periksadata.com. Teman-teman bisa langsung ya mengecek nanti datanya. Silakan langsung saja ke periksadata.com. Nah, teman-teman bisa masukkan emailnya di sini. Silakan teman-teman masukkan emailnya dan kita cek apakah data kita sudah bocor di contohnya di dark web atau di situs-situs jual beli data lainnya. Nah, ini kita coba masukkan ya. Nah, ini saya coba masukkan email pribadi saya. Email pribadi ini email yang saya gunakan untuk akun-akun bank saya dan juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pribadi saya. Nih, ini coba saya cek ya. Oke, nah di sini langsung muncul ya teman-teman ya. Ini emailnya saya blur ya, saya kabutkan. Oke, email saya ini telah menjadi korban 3 peristiwa kebocoran data. Nah, kita coba lihat apa saja. Teman-teman bisa langsung klik di angka-angkanya ya. Jadi ini ada 3 peristiwa kebocoran data yang korbannya itu salah satunya email saya. Dan mungkin saya yakin mungkin sebagian dari email teman-teman ya, karena ini jumlah data yang bocor ini banyak banget ya. Ini contohnya tanggal 24 Mei 2019, ini Canva ya. Canva, sekelas Canva terjadi kebocoran data ya. Itu jumlah data yang bocor itu 137 juta teman-teman. Coba bayangkan, datanya banyak banget ini ya. Nah, ini coba kita lihat selengkapnya. Nah, ini ya kronologis peristiwanya ya secara singkat. Pada 24 Mei, Canva mengalami kejadian kebocoran data. Total keseluruhan data pengguna yang bocor 137 juta sekian ya. Nah, ini dia data-data yang dibocorkan teman-teman. Email, lokasi geografis, ini bahaya sekali ya, lokasi geografis. Jadi orang bisa tahu rumah kita di mana, nama lengkap, password. Nah, ini password nih. Saya kurang tahu nih apakah ini password Canva-nya atau password emailnya. Kalau password emailnya lebih gawat lagi ya. Kemudian username. Ini mungkin username Canva-nya ya. Lalu di sini
Coba kita lihat lagi. Nah, ini tanggal 17 April terjadi kebocoran data Tokopedia. Ini waktu itu heboh ya. Coba kita searching di Google ya. Nah, kebocoran data Tokopedia yang terjadi 17 April 2020 itu waktu itu kejadiannya sangat heboh sekali. Ini teman-teman bisa baca beritanya ya. Nah, ini salah satu korbannya ternyata email saya, karena memang saya gunakan email ini untuk akun Tokopedia saya. Jumlah kebocoran datanya lumayan besar juga, 71 juta ya. Lalu ini aplikasi BUMN My Pertamina. Tanggal 1 November 2022, data yang bocor, tanggal lahir, email, jenis kelamin dan lain-lain ya. Jumlah data yang bocor 5 juta lebih. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek lah apakah data teman-teman itu bocor atau tidak. Bisa dicek menggunakan periksadata.com ya. Nah, tapi periksadata.com ini hanya bisa mengecek email ya. Sementara di sini kan tadi ada banyak data-data yang bocor ya. Contohnya nomor handphone itu juga bisa bocor ya teman-teman. Nomor handphone itu juga bisa disalahgunakan. Makanya jangan kaget kalau misalnya teman-teman tiba-tiba dapat pesan WA atau SMS dari orang yang tidak dikenal menawarkan sesuatu begitu. Nah, itu bisa saja data kita sudah diperjualbelikan begitu. Nah, jadi website periksa.com ini hanya bisa mengecek email saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengecek hal lain, contohnya nomor handphone kita. Nah, ini ada website lain yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, ini namanya dehashed.com ya. dehashed.com ya. Nah, ini kita bisa cek lumayan banyak di sini, bukan saja hanya email saja ya. Kita coba sekarang ke bagian ini search. Kita coba search teman-teman data kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman kita bisa cek mulai dari sebentar. Ini kita bisa cek mulai dari email ya. Mulai dari email, username ya, username apa saja sepertinya ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman punya username sosial media sepertinya bisa ya. Lalu IP laptop atau PC teman-teman ya, bisa dicek di sini. Nama ya, alamat, nomor handphone, kemudian bisa juga melakukan pengecekan domain. Contohnya teman-teman punya website toko online begitu ya, bisa dicek nih apakah datanya bocor atau tidak. Nah, ini saya coba untuk yang handphone. Saya coba masukkan nomor handphone saya. Oh, ternyata aman ya. Nomor handphone saya aman nih, tapi saya agak kurang yakin. Coba saya ganti angka belakangnya, angka awalnya bukan 0 tapi 62. Coba ya. Oke. Sepertinya aman ya. Di sini 0 result found. Coba kalau saya cek email saya tadi. Coba saya kasih di sini keywordnya email. Lalu saya masukkan email saya. Nah, ini ya. Di sini agak kurang agak kurang akurat dia ya. Di sini hanya 2 padahal tadi datanya 3 yang bocor ya. Nah, sama ya seperti tadi, di sini ada Tokopedia dan Canva. Padahal ada satu lagi ya, My Pertamina yang tadi. Nah, di sini juga teman-teman kita bisa cek untuk website ya. Contohnya teman-teman punya website, boleh dicek ya apakah datanya bocor atau tidak. Satu lagi website yang mungkin teman-teman bisa gunakan ya untuk mengecek. Nah, ini dia, Have I Been PWNED ya. Bisa dicek di sini, sama saja sih seperti yang tadi periksadata.com. Nah, lalu solusinya bagaimana nih teman-teman supaya data kita aman? Kalau misalnya data kita tidak bisa dicuri, itu sepertinya agak mustahil ya, karena ketika misalnya teman-teman mendaftar ya, contohnya saja teman-teman mau daftar buat rekening di bank, itu kan wajib ada email ya. Nah, bisa saja si bank tersebut datanya dicuri begitu. Nah, itu kan kita dari segi konsumen, kita sebagai konsumen itu tidak bisa mencegah hal tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Kalau misalnya data kita sudah
dicuri seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa coba ya. Di sini sudah ada beberapa saran ya. Nah, ini kita bisa gunakan password ya, password yang lebih aman. Jadi password yang aman itu teman-teman bisa menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jadi di mix, digabung ya. Hurufnya pun teman-teman harus mix, jadi antara huruf kecil dan huruf besar itu boleh digabung seperti itu supaya lebih aman. Dan kalau bisa teman-teman bisa melakukan update password secara berkala, contohnya sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan itu teman-teman ubah passwordnya seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau two factor authentication ya. Biasanya kan kita bisa mengaktifkannya lewat handphone ya. Ketika kita melakukan login di akun kita, contohnya di akun Gmail, itu harus ada autentifikasi dulu lewat handphone seperti itu. Itu biar lebih aman. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa ini ya. Nah, ini kalau misalnya lupa passwordnya terlalu sulit, bisa gunakan aplikasi password manager. Nah, ini ya teman-teman. Jadi memang dari segi kita dari segi masyarakat, dari segi konsumen itu tidak bisa mencegah terjadinya kebocoran data karena itu memang domainnya pemerintah atau domainnya si penyedia jasa server tersebut. Tetapi kita bisa mencegah dari sisi kita dengan aware, dengan seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan menggunakan password lebih aman. Kemudian ketika kita mendapatkan link itu harus hati-hati, jangan diklik, cek dulu teman-teman keaslian link tersebut. Oke teman-teman, itu saja untuk video singkat kali ini.